Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Dan kali ini kita akan mulai melanjutin gimana sih cara membuat jurnal khusus yang real di perusahaan dagang. Emang ada yang fake ya kak? Ya enggak. Maksudnya kita bakal mulai membuat analisis transaksi dan langsung dimasukin ke jurnal masing-masing, baik itu jurnal umum dan jurnal khusus. Tapi seperti biasa sebelum lanjut, Kanidia harus ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe. Alhamdulillah sudah ada 1000 PDS yang mengikuti Ekopedia. Dan tetap share teman video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu Ekopedia. Dan kita harapannya sih bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Oke, kita mulai aja. Ini adalah data transaksi yang kemarin kita udah sama-sama ya mengidentifikasi bakal masuk ke jurnal khusus apa aja atau masuk ke jurnal umum. Dan kalian kalau belum nonton, stop dulu video ini, monggo dinonton dulu, linknya Kanidia simpan di atas. Ntar kalau udah kelar boleh balik ke sini lagi. Nah, yang udah paham, ayo langsung kita eksekusi aja ya. Tapi sebelum lanjut, sebenarnya Kanidia paling penting harus mengenalkan ke kalian dulu berarti ya, apa aja sih model dan gimana bentuk dari si jurnal khusus itu. Kita mulai dari jurnal penerimaan kas dulu. Wow, jangan dibuat takut dulu ya. Jurnal khusus di akuntansi sebenarnya sangat-sangat mudah. Cuma yang membuat psikologis kita agak terguncang ini karena kolomnya kebanyakan nih kak. Ini kalau kalian hitung kolomnya banyak nih. Nyampe berapa ya? 6 sampai 7 sampai 8 kolom. Itu udah serangan mental yang sangat kuat di awal ya. Tapi santai aja. Intinya sih Kanidia selalu ngomong kalau udah paham konsep kita mah udah gak ada yang susah gitu kan ya. Nah, kalau jurnal penerimaan kas setidaknya itu kontennya itu ada beberapa hal nih. Kita harus memulai dari tanggal, udah pasti. Lalu yang kedua keterangan. Nah, yang unik dari kolom keterangan di perusahaan dagang, kalau bicara jurnal khusus nih ya, kita lebih baik diarahkan untuk mengisi nama perusahaannya langsung. Karena kan ntar di kasus contoh kita itu bakal ada nama perusahaan sebagai pembeli kita atau tempat kita membeli. Kayak gitu. Kalaupun gak ada kak ya, baru dicariin kata yang kira-kira cocok sebagai keterangan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di jurnal penerimaan kas, nggak kayak jurnal umum yang kemarin udah jelas debit ya debit, kredit ya kredit. Kalau di jurnal khusus itu kita nggak selamanya mengatakan debit itu punya satu akun. Begitu pula kredit nggak melulu harus dibikin oleh satu akun. Contohnya nih jurnal penerimaan kas. Nah, kalau kalian cek baik-baik sisi debit kita nih ya, debit itu ternyata bisa diwakili oleh 2 akun sekaligus, bisa kas dan bisa potongan penjualan. Ntar kalau diisi harus diisi barengan ya kak, atau satu doang. Ya itu dilihat aja sama kondisinya. Bisa jadi diisi salah satu doang atau dua-duanya. Ntar kalian lihat, kita bakal langsung coba ngerjain gimana masukin gimana menganalisisnya dan dibuat ke dalam jurnal penerimaan kas. Sementara untuk sisi kredit itu kan kita ada beberapa, mulai dari piutang, tahu kan lah ya. Terus penjualan, ya udah tahu juga kegiatan penjualan, jual beli. Lalu kita punya akun yang dinamakan serba-serbi, kolom serba-serbi ya. Kolom serba-serbi kontennya apa aja kak? Kontennya ada akun. Akun apaan kak? Ya akun yang udah sering banget kita dengar, kas, beban, prive dan seterusnya. Itu adalah jenis-jenis akun yang isinya serba-serbi ini nih ya, agak lucu serba-serbi ini. Kanidia mungkin bisa nulis di sini ya, ini sebagai catatan aja. Jadi kapan serba-serbi diisi kak? Ini adalah siap untuk menampung semua transaksi yang ditolak di sini dan ditolak di sini. Jadi ini adalah menampung semua yang ditolak. Allahu Akbar, bahasanya kayak gitu ya. Menampung yang ditolak aja gitu ya. Jadi ntar kalau misalnya kalian dapat, kita terima duit, tapi alasannya bukan karena dapat pelunasan piutang atau bukan karena menjual, udah pasti simpennya pasti di sini. Jadi serba-serbi itu kolom yang luar biasa, bisa menampung segalanya. Kamu ditolak, aku bakal siap menerima kamu kok, kayak gitu. Kalau tadi ada penerimaan, kita main ke pengeluaran nih waktunya. Nah, kurang lebih sama sih sebenarnya penerimaan dan pengeluaran. Yang sangat berbeda adalah kolom di sisi debit itu banyak banget, sementara kreditnya yang sedikit. Nah, bisa kalian lihat sebenarnya ini bisa dibilang lumayan berlawanan ya. Jadi tadi waktu debit itu isinya ada 2,
Nah, kalau di pengeluaran kas justru yang dua itu sisi kredit. Dan kalau kalian cek baik-baik, akunnya hampir mirip. Bukan mirip ya, hampir. Kas tetap ada. Nah, di sini ada potongan penjualan dan di sini ada potongan pembelian. Jadi bedanya cuma di penjualan dan pembeliannya doang. Nah, terus kalau kita lihat baik-baik lagi nih, kredit yang di sini bagian bawah ini ada banyak. Nah, sementara di sini debitnya yang banyak. Akunnya gimana, Kak? Berlawanan lagi nih. Kalau tadi ada piutang, nah di sini ada utang. Kalau di sini ada penjualan, di sini ada pembelian. BTW urutannya gimana sih, Kak? Ya bisa kalian acak aja sih, penjualan boleh di depan, utang boleh di depan. Nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting tetap ada di kolom debit pastinya. Nah, lalu juga ada serba-serbi nih. Di sini juga ada. Terus kasus untuk serba-serbi sama nggak, Kak? Sama persis. Jadi serba-serbi itu baik ya. Sifatnya semua menampung yang, kok semua sih? Menampung semua ya, menampung semua yang tertolak gitu ya. Kayak gitu. Nah, cara kerjanya gimana, Kak? Ntar kita bakal coba menganalisis. Kita kenalan dulu dengan bentukan dari masing-masing jurnal khusus. Oke, setelah itu ada jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini kemarin kita udah bahas kan ya. Kalau misalnya kita melakukan kegiatan apa? Iya, ada yang lupa lagi ya. Pembelian secara kredit. Nah, kalau pembelian secara kredit bisa ada dua. Kita bisa beli barang dagang atau beli barang selain barang dagang. Peralatan mungkin, kendaraan mungkin, perlengkapan mungkin. Nah, karena ada beberapa kemungkinan barang yang kita bisa beli secara kredit, di kolom jurnal pembelian itu di sisi debitnya kita dikasih ini nih. Jadi yang pertama adalah pembelian. Ini maksudnya apa, Kak? Ini harus kalian perhatikan baik-baik ya, nggak boleh salah. Kolom pembelian hanya boleh diisi kalau kita membeli barang dagang. Oke, sekali lagi, kolom pembelian hanya diisi kalau kita beli barang dagang. Hanya untuk barang dagang. Kalau kita membeli barang selain barang dagang, misalnya beli kertas, untuk bahan print-print gitu kan ya, beli peralatan, perlengkapan, itu nyimpennya di sini nih, di serba-serbi. Jadi serba-serbi emang luar biasa banget lah ya. Nah, serba-serbi juga sama, ada akun, ada ref, ada saldo, nominalnya berapa. Ntar bakal kita coba jelasin cara mengisinya kayak gimana. Sementara untuk sisi kredit itu cuma satu doang, udah fix bakal diisi oleh utang. Kok bisa, Kak? Ya kan kembali lagi ke konsep jurnal pembelian hanya untuk pembelian secara kredit yang udah pasti bakal melahirkan utang. Makanya sisi kredit jurnal pembelian itu hanya dimiliki oleh utang usaha. Titik, nggak pakai koma. Selanjutnya, selain pembelian, kita akan ketemu dengan penjualan. Apaan tuh, Kak, penjualan? Jurnal penjualan isinya hanya untuk penjualan secara kredit kan ya. Berarti bakal melahirkan apa deh? Piutang, dan juga kita telah melakukan kegiatan penjualan. Nah, simple banget kan ya. Untuk keterangan sendiri bisa diisi dengan nama perusahaan. Kita prioritaskan ya. Nah, ada juga bahkan saking simpelnya jurnal penjualan, ada tuh di buku-buku yang kolomnya ini nih, debit dan kredit jadiin satu. Jadi bagian atas dia cuma nulisnya debit garing kredit, piutang garing penjualan. Karena emang angkanya bakal nggak ada bedanya, terus udah jelas banget. Tapi kalau Kandidia sih sebenarnya biar lebih enak dipisahin aja kolom debit dan kredit. Kalau kalian gabung nggak masalah, yang penting jelas itu adalah piutang dan penjualan. Oke? Satu lagi akun jurnal yang nggak boleh ditinggal itu adalah jurnal umum. Nah, untuk jurnal umum itu mukanya sama persis lah dengan jurnal umum perusahaan jasa. By the way, ntar insya Allah kalau kalian semangat, kan dia bakal coba membuat series jurnal perusahaan jasa kali ya, satu persatu biar nggak ada yang bingung. Kalian mau nggak kalau kan dia buat series jurnal perusahaan jasa? Jadi kita mulai dari transaksi, persamaan dasar, jurnal. Kalau mau boleh komen di bawah. Kalau banyak yang pengen, ntar kan dia pertimbangkan ya. Nah, untuk jurnal umum tuh mukanya sama banget lah, dagang dan jasa nggak ada beza. Nah, untuk jurnal umum juga sebenarnya bukan cuma jurnal umum ya. Semua jurnal itu juga harus ada KOP, ada kepala laporan. Ini kan dia buat contoh yang versi lengkapnya di jurnal umum sendiri. Ada 3 baris seperti biasa, nama perusahaan, jenis laporan, dan periode laporan. Oke, kayak gitu. Nah, kita langsung mulai aja untuk menganalisis ya. Kita coba untuk membuat jurnal dari masing-masing transaksi yang udah ada nih. Nah, kita mulai dari tanggal 1. Sok atau dilihat-liatin dulu.
Ya ini tanggal 1 mengatakan Nidia membuka toko hijab muslimah dengan nama Nidia Bahagia, setor modal 500 juta. Nah kemarin kita udah sepakat kan lah ya, kalau ini masuk ke penerimaan kas karena perusahaan bakal nambah duitnya 500 juta. Nah gimana cara membuat jurnalnya kak? Nah ini mudah. Jadi kita langsung coba masukin ke jurnal pengeluaran sih, harusnya penerimaan lah ya. Nah, fokus. Nah kita mulai dari jurnal apa? Penerimaan kas. Jadi dimulai dari tanggal berapa ya? 1 Juni. Biasanya kalau di akuntansi nulis tanggal dulu kalau di awal tahun dulu, tapi 2020. Lalu ini Juni, ini tanggal 1. Nah terus keterangannya apa kak? Keterangan yang paling cocok ini adalah setoran awal ya. Jadi setoran awal boleh, modal awal boleh. Sebenarnya untuk keterangan sendiri nggak terlalu kaku ya. Kalian boleh mencari kalimat atau kata apa aja, yang penting sinkron. Ya jangan disebut beban angkut karena nggak nyambung gitu kan ya. Nah setoran awal ini ada duit masuk 500 juta. Sisi debit harus kita isikan ya. Debit kita cuma punya ada 2 pilihan, kas atau potongan penjualan. Di transaksi tanggal 1 ada indikasi ada potongan penjualan nggak? Nggak ada. Kalau kalian udah nonton video Kanidia tentang apa sih potongan penjualan itu, monggo dinonton dulu, ini linknya akan disimpan di atas. Yang belum paham soalnya gawat, ntar bakal banyakan menganga gitu, ini gimana maksudnya ya, supaya nggak diulang-ulang lagi. Monggo dinonton dulu video Kanidia tentang potongan penjualan. Nah ini udah jelas banget nggak ada potongan penjualan, berarti perusahaan itu akan menerima kas in total itu ada 500 juta. Wow sebanyak ya. Nah kita tulisnya 500 juta. Nulisnya dari belakang banget ya kak. Sebenarnya pilihan kalian aja ya. Kalian boleh nulisnya dari depan ke belakang. Cuma kan dia habitnya dulu waktu sekolah diminta sama guru ditulisnya dari belakang. Karena itu membuat tulisan jadi lebih rapi. Kan ada tuh prinsip accounting is art, pengertian akuntansi ya. Dari apa tuh? AICPA apa ya? AICPA ya. Counting is art, akuntansi adalah seni. Jadi kalau bisa dibuat rapi sedikit, kenapa enggak? Kayak gitu. Kalau udah seperti ini udah kelar enggak kak? Ya enggak. Apapun jenis perusahaannya, syarat dalam membuat jurnal itu udah harus jelas banget. Debit, jumlah debit itu harus sama dengan jumlah di sisi kredit. Kalau debit doang yang diisi itu sesat bin parah sih ya. Nah berarti kita harus nyari dong kredit itu yang diisi yang kolom mananya. Nah di kredit kita punya piutang, ada nggak transaksi piutang? Nggak ada. Orang setor modal kok menjual, nggak ada, belum ada yang bisa dijual. Berarti karena tertolak di 2 akun ini, adalah si akun serba-serbi yang luar biasa ini ya, bisa menampung segala yang tertolak. Nah, gimana cara mengisi kolom serba-serbi? Kolom serba-serbi itu kontennya ada 3 ya, akun, ref, dan saldo. Nah, akun itu diisi menggunakan nama akun yang dianggap relevan dengan transaksi. Ini udah jelas banget ya. Kira-kira akunnya apa? Ya, pastilah adalah akun modal. Nah, biasanya habit kita nulisin akun modal pakai nama pemilik juga ya. Modal Nidia. Referensi ntar diisi kalau kita posting ke buku besar. Saldonya berapa kak? Ya sama 500 juta kan yang disetor tadi. Jadi ini 500 juta. Udah seimbang gak debit kredit? Udah. Seimbang udah. Emang kalau seimbang udah pasti benar kak? Enggak ya. Seimbang belum tentu benar, tapi kalau misalnya nggak seimbang udah pasti salah. Kok bisa kak seimbang belum tentu benar? Ya bisa jadi kalian seimbang tapi salah memasukkan nama akun mungkin, salah kolom mungkin, itu juga tetap salah ya. Makanya pelan-pelan aja. Kalau kalian nggak paham dengan penjelasan Kak Nidia, langsung aja di komen di bawah biar Kak Nidia bisa bantu mencari kata-kata yang bisa lebih mudah gitu dipahami. Udah ya? Bisa ya? Nah sekarang kita ke tanggal 2. Membayar sewa gedung sebesar 50 juta untuk 2 tahun. Nah ini udah jelas banget kita ngeluarin duit ya untuk bayar sewa gedung. Tapi kalau mau bayar sewa gedung, ini kan dia udah pernah buat jurnalnya tentang jurnal penyesuaian. Ini linknya disimpan di atas biar kalian paham. Jadi di akuntansi dalam mencatat pembayaran sewa kita ada 2 opsi. Bisa mencatat sebagai harta atau sebagai beban. Kalau sebagai harta itu bakal dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Tapi kalau sebagai beban dicatat sebagai beban sewa. Nah karena perusahaan kita mencatatnya sebagai harta, berarti pakai akun apa? Ya pintar banget, sewa dibayar di muka. Nah gimana dong kak cara menulisnya dalam jurnal? Ya udah mari kita mengeksekusi pelan-pelan aja. Ini tahun 2020, bulan Juni, tanggal berapa? Tanggal 2.
Keterangannya apa? Ya, sewa gedung. Selanjutnya, mari kita mengisi sisi debit. Nah, sisi debit kita punya banyak pilihan ya. Pembelian. Kita membeli nggak sih di tanggal 2? Nggak ada beli-beli, belum ada ya. Nah, terus utang dagang. Utang dagang. Iya, utang usaha. Oh ya, by the way, utang dagang dan utang usaha itu mirip ya. Sebenarnya bahkan lebih sering utang dagang ya, karena dia nggak fokus ya. Kalian bisa pakai istilah utang dagang, utang usaha, sok. Itu nggak ada yang beda, nggak masalah. Ada transaksi bayar utang nggak? Nggak ada, cuma bayar sewa doang kok. Berarti nyimpennya di mana? Ya, pintar banget. Nyimpennya di serba-serbi. Sekece itu ya. Sekarang serba-serbi kontennya ada 3 kolom. Akunnya apa, Kak? Tadi udah sepakat kita menggunakan sewa dibayar di muka karena dia pendekatan harta. Nilainya berapa, Kak? Ya, sesuai dengan yang kita bayar. Berapa deh? 50 juta. Berarti saldonya adalah 50 juta. Lalu di sisi kredit ada kas dan potongan pembelian. Ini ada indikasi potongan pembelian nggak? Nggak ada, belum ada. Udah pasti duitnya utuh keluar 50 juta kan ya, untuk bayar sewa gedung. Udah, seimbang? Seimbang. Akunnya cocok? Insya Allah. Nah, udah kelar di tanggal 2, alhamdulillah. Di tanggal 3, beli peralatan untuk toko secara kredit sebesar 10 juta dari toko temen Nidia. Nidia ini keren banget ya, punya banyak perusahaan ya. Nah, ini beli tapi secara kredit. Nah, masuk di mana, Kak? Beli secara kredit udah jelas masuk di jurnal pembelian. Oke. Nah, tapi harus dicatat dengan baik, ini pembelinya apa? Barang dagang apa enggak? Barang dagang yang mana sih, Kak? Barang dagang itu yang bakal kita jual kembali. Contoh perusahaan dagang kan kayak Indo April gitu kan ya. Indo April itu kan gak langsung punya sari tit ya. Itu roti sari tit itu dibeli dari si produsen sari tit itu. Nah, jadi kalau misalnya dia beli roti si sari, itu dia bakal bilang, oh aku melakukan kegiatan pembelian barang dagang. Kalau dia beli kertas buat ngisi struk, itu bukan barang dagang, karena dia buat di kasir kan. Maka itu dicatat sebagai perlengkapan kayak gitu. Nah, di tanggal 3 belinya apa? Peralatan, bukan barang dagang. Ayo, ini tanggal 3 ada 2 ya. Jadi kita fokus ke atas dulu ya, jangan langsung ke bawah. Kita mulai dari 2020 Juni tanggal 3. Untuk penulisan tanggal sendiri sebenarnya ada banyak versi. Bisa tulis 3 Juni, Juni 3. Cuma kalau kan dia milihnya yang aliran ini ya, Juni 3. Nah, terus keterangannya apa, Kak? Tadi kan dia udah sebut kalau misalnya ada nama perusahaan itu lebih prefer kita nulisnya pakai nama perusahaan. Ini adalah nama perusahaannya adalah Teman Nidia. Allahu Akbar, keren banget. Nah, terus katanya beli peralatan 10 juta. Oke. Ada pembelian? Nggak boleh, karena ini hanya untuk barang dagang. Kita nggak beli barang dagang. Berarti nyatatnya di mana? Serba-serbi dong. Serba-serbi. Ini nyatatnya akunnya apa? Karena beli peralatan ya udah jelas banget. Kita nyatatnya peralatan. Nilainya berapa? Ya 10 juta. 10 juta. Nggak rapi ya. Sisi kredit udah langsung ya. Ini nggak ada pilihan lagi, udah pasti langsung utang 10 juta. Kayak gitu. Udah beres ya. Tanggal 3 yang pertama, alhamdulillah udah beres. Kita move ke tanggal 3 yang kedua. Beli barang dagang secara tunai seharga 80 juta. Nah, kalau beli secara tunai apa deh? Duit kita pasti keluar lah. Oke, berarti masuk ke pengeluaran kas. Nah, kita mulai. Ini langsung tulis aja 3. Lalu kita lihat, ini beli barang dagang. Nah, kalau sudah seperti ini keterangannya apa deh? Ingat, cari kata atau kalimat yang relevan aja ya. Paling cocok istilahnya pembelian aja. Pembelian. Nah, terus di sisi debit yang diisi yang mana, Kak? Nah, kita mulai dari uang seharga berapa? 80 juta. Jadi, kita bisa mencatatnya beli barang dagang kan ya, seharga berapa? 80 juta. Berarti nyatatnya langsung di sini aja. Debitnya udah kelar, kita ke kreditnya nih. Kan gak ada transaksi utang-utang kan ya. Nah, kita membelinya gimana? Membelinya secara tunai. Berarti pakai duit atau enggak? Ya, pakai duit. 80 juta. Berarti ini bisa langsung nih. Kalau mau lebih cepat tulis aja gini aja supaya lebih rapi. Jadi semuanya nulisnya terserah, dari depan dari belakang gak masalah ya. Oke, kita ke tanggal 5 nih. Jual barang dagang secara tunai. Wah, tadi beli sekarang jual. Kalau jual berarti kita dapat duit dong ya. Berarti masuk ke penerimaan kas. Tanggal berapa? Tanggal 5. Nah, ini jual berarti kita tulis aja nih keterangannya adalah penjualan. Terus karena jualnya berapa? 15 juta berarti dapat duitnya berapa?
Ya 15 juta juga. Nah ini bisa ditulis, udah angkanya disesuaikan aja angkanya dari yang di atas biar lebih rapi gitu kan ya. Nah terus untuk sisi kredit sendiri gimana kak? Kan kita menjual, berarti nggak ada transaksi piutang, adanya transaksi penjualan. Berapa nilainya tadi? Iya 15 juta. Alhamdulillah, udah kelar tanggal 5. Sekarang kita ke tanggal 6 nih. Tanggal 6 apa deh? Jual barang dagang dengan syarat. Oh ya, finally ada syarat nih. Oke, kita review lagi ya. Di video kemarin kan ini udah sebut kalau ada kata syarat, udah pasti transaksinya adalah transaksi kredit kan ya. Nah 2/10/30 maksudnya apa deh kak? Nah, kan ini udah buat di video kemarin. Yang belum nonton sok atau ditonton dulu biar lebih paham. Jadi 2/10/30 sama persis nih dengan yang kemarin. 2/10/30 artinya kalau kita bayar 2%, 10 hari setelah tanggal 6 itu bakal dapat potongan 2%. Nah ini tapi belum melunasi ya, baru beli doang ya. Jual ya. Kita jual berarti bukan dari kepada kak. Ini BTW kan ide yang buat sendiri. Jadi kalau ada yang aneh-aneh mohon dimaklumi ya. Ini kita jual barang dagang secara kredit kan ya, karena ada syarat. Berarti masuk ke jurnal apa? Ya jurnal penjualan dong ya. Nah kita mulai nulis dulu tanggal Juni tanggal 6. Nah ini keterangannya apa? Diisi dengan nama perusahaan kan dia udah sebut. Nama perusahaannya adalah Nidia and Friend. Nilainya berapa? Nilainya 10 juta. 10 juta. Di sini 10 juta. Masing-masing 10 juta. Tadi kan dia sebut ada yang cuma jadiin satu kolom ya. By the way kan dia lupa deh, astagfirullah. Ini harusnya ada nih. Di jurnal penjualan biasanya ada satu kolom tambahan. Itu adalah kolom syarat. Nah syaratnya itu apa? Ya untuk menunjukkan syarat pembayaran. Kayak ini nih 2/10/30. Biar lebih detail lagi sih ya. Kalau ntar ketemu yang ada syaratnya tinggal diisi 2/10/30 doang. Oke? Next, kita ke tanggal 7. Kita terima retur dari tanggal 6 sebesar 1 juta. Oke, kemarin kita udah sepakat ya. Kalau ada transaksi yang tertolak di jurnal khusus, bakal ditampung di jurnal umum. Nah, finally jurnal umum nongol juga nih ya. Nah, kita mulai nih jurnal umum 2020 Juni tanggal berapa ya? Tanggal 7. Kita kita terima retur dari tanggal 6. Emang tanggal 6 kita ngapain kak? Menjual barang. Berarti saat itu retur apa? Retur penjualan gitu ya. Nah kalau retur penjualan itu kawannya siapa? Retur penjualan itu berkawan dengan piutang apa utang? Ya retur penjualan berkawan dengan piutang ya. Jadi modelnya retur penjualan bakal kita simpan di sisi debit, sementara piutang usaha bakal kita simpan di sisi kredit. Ini artinya kita mengalami retur dan piutang kita berkurang juga ya sekaligus. Sebesar berapa? 1 juta kan ya. Jadi ini masing-masing 1 juta rupiah. Barang yang kita kira mungkin ada yang rusak atau cacat, jadi dibalikin. Lalu ditulis keterangannya, kan dia biasanya tulis keterangannya kayak gini ya, dalam kurung. Ini nama perusahaannya nih, Nidia and Friend. Nidia and Friend. Tonton video Kanidia yang lain juga ya.